Halo Sobat Smart, dimanapun kalian berada, ketemu lagi dengan saya, masih di channel yang sama, Novita Mustika Smart Channel. Nah, di channel ini saya banyak sekali men-share, berbagi kepada kalian informasi-informasi tentang materi-materi pelajaran di sekolah, ataupun juga informasi-informasi lain yang ada kaitannya dengan dunia pendidikan. Nah, buat Anda yang barusan kenal sama channel ini, silakan untuk di-subscribe ya, supaya di sini kalian selalu mendapatkan berita-berita terupdate tentang video-video yang ada di channel ini. Mudah-mudahan apa yang saya share atau apa yang saya bagikan itu senantiasa membawa manfaat buat siapapun saja. Kalau Anda merasa bahwa apa yang sudah saya bagikan itu membawa manfaat, silakan di-share kepada teman-teman atau rekan-rekan Anda sekalian ya. Nah, bagi kalian di sini yang mungkin tidak jelas atau apa dengan informasi yang saya berikan, bisa kalian di sini tanyakan di dalam kolom komentar di bawah. Insya Allah nanti selalu akan saya jawab ya. Nah, baik, sekarang saya mulai dengan macam-macam lembaga sosial di masyarakat. Salah satunya adalah lembaga politik. Nah, sebelum kalian di sini mengerti atau di sini sebelum kalian mendengarkan informasi saya di dalam video ini, ada baiknya kalian simak video-video saya yang lain ya tentang lembaga sosial di masyarakat, tipe-tipe lembaga sosial. Di situ saya sudah menjelaskan tentang ciri-ciri, kemudian definisi, kemudian di sini macam-macam lembaga sosial dan sebagainya. Nah, kali ini yang saya jelaskan adalah tentang lembaga politik. Lembaga politik itu sebagai salah satu lembaga sosial di masyarakat. Mengapa? Kalau kita bicara tentang politik di sini karena mereka memiliki ciri, yaitu kalau kita bicara tentang politik pasti terikat akan pemerintahan. Ya, kalau kita bicara tentang pemerintahan itu pasti kita mengingat wilayah sebuah negara. Ada wilayah, kemudian ada orang yang memimpin, kemudian juga di sini ada warga negaranya, di mana warga negara itu terikat peraturan undang-undang ya yang di sini memiliki kesetaraan, kewajiban dan juga hak bagi warga negaranya. Nah, kemudian undang-undang itu juga diciptakan supaya demi tertibnya kehidupan bermasyarakat. Nah, di sini di dalam fungsi lembaga politik ya, saya akan menjelaskan bahwa lembaga politik itu memiliki fungsi untuk bagaimana bisa memelihara ketertiban di masyarakat. Nah, itu tadi sudah ada yang sudah saya jelaskan, yaitu tentang tentang adanya peraturan-aturan dalam suatu negara. Lah, peraturan itu diciptakan untuk menimbulkan suasana tertib. Ya, suasana tertib itu membuat masyarakat jadi tinggal nyaman di dalamnya. Kemudian yang kedua, ya lembaga politik kita bicara tentang rasa keamanan di dalam masyarakat. Nah, jadi yang namanya pemerintah yang baik itu adalah yang bisa mengayomi masyarakatnya, yang bisa memberikan rasa aman ke dalam masyarakatnya. Jadi sebenarnya di dalam menjalankan tugasnya pemerintah hendaklah amanah yang bagaimana mengedepankan, mengutamakan kepentingan orang lain, rakyatnya daripada kepentingan pribadi, seperti itu ya. Kemudian yang fungsi yang terakhir adalah melakukan berbagai usaha untuk bisa meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Nah, kita tahu kita manusia per individu saja pasti memiliki kebutuhan. Apalagi kalau kita bicara tentang masyarakat, orang banyak, itu tentu kebutuhannya tentu lebih besar, lebih banyak. Nah, bagaimana masyarakat seorang pemerintah atau lembaga politik itu bisa menyediakan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh rakyatnya. Bisa fasilitas itu berupa sarana dan prasarana fisik, bisa juga dengan fasilitas-fasilitas yang lain, misalkan dengan adanya seperti kayak ada undang-undang atau peraturan yang diciptakan untuk menjamin ketertiban di dalam masyarakat. Misalkan fasilitas yang lain yaitu dengan adanya fasilitas pendidikan, kemudian fasilitas yang lain juga misalkan dengan adanya SDM yang unggul, bagaimana menciptakan SDM yang unggul di dalam negara tersebut sehingga bisa nantinya menjalankan pembangunan dengan baik sehingga bisa tercapai suatu keadaan adil dan sejahtera di dalam masyarakat. Ya, seperti itu. Nah, kemudian selain kita di sini bicara tentang fungsi lembaga politik, juga adanya di dalam lembaga politik kita juga mengenal adanya kekuasaan atau otoritas ya. Karena kita selalu bicara tentang kewenangan, kita bicara tentang pemerintah. Nah, kalau kita bicara tentang pemerintah adalah pejabat yang berwenang ya, memiliki kewenangan atau tanggung jawab untuk bisa memimpin sebuah negara. Nah, di dalam
kekuasaan atau otoritas itu diperlukan apa? Satu, misalnya karismatik. Nah, karismatik itu orang yang memiliki suatu karisma yang bagaimana ya, karisma itu bisa sebagai kemampuan menggambarkan atau merefleksikan apa yang dia miliki ya. Jadi seseorang itu dikatakan karismatik kalau orang lain itu memandang dia itu merupakan suatu pribadi yang lebih dibanding orang lain, karena dia itu mampu dalam hal misalnya ilmu, mampu dalam hal misalkan jabatannya, mampu di dalam misalnya kekuasaan dan sebagainya ya, menunjukkan pribadi yang seperti itu yang diharapkan orang lain karena dia sudah memiliki kemampuan ya. Nah, di situ adalah otoritas karismatik, di mana seorang pemimpin itu harus yang memiliki citra yang baik, bukan hanya sekedar citra sebenarnya, tetapi juga diikuti di dalam realita tingkah lakunya ya, yaitu yang bisa mengayomi masyarakat, yang bisa layak dihormati masyarakat, yang bisa di sini menjadi pedoman suri toladan buat masyarakatnya. Seperti itu otoritas karismatik kita bicara. Kemudian ada otoritas tradisional. Kalau kita bicara tentang suatu negara itu pasti ada budaya. Budaya itu timbul karena adanya kebiasaan, karena adanya pola perilaku yang dilakukan secara terus-menerus sehingga menimbulkan suatu budaya. Ya, di sini seringkali ya kita itu untuk supaya jelas identitas kita dibandingkan dengan bangsa lain, maka kita jangan lupa tentang nilai-nilai tradisi yang kita miliki, nilai-nilai tradisi yang diakui oleh masyarakat kita, budaya kita. Nah, itu adalah sebagai pembeda diri kita kepada orang lain, supaya kita itu selalu mengerti bagaimana asal kita, dari mana kita itu berasal, akar kita dan sebagainya. Jadi disitulah tujuan dari otoritas tradisional itu menjaga tentang identitas diri kita supaya tidak hilang, khususnya identitas kita sebagai sebuah bangsa ya. Kemudian adalah otoritas legal rasional. Nah, itu kita bicara tentang, kalau kita bicara tentang legal itu kita bicara tentang undang-undang. Nah, undang-undang diciptakan itu adalah bukan untuk segala sesuatu yang omong kosong, tetapi kita harus berpikir rasional. Undang-undang itu diciptakan untuk mencapai ketertiban. Ketertiban itu seperti apa sih yang diinginkan oleh masyarakat? Nah, itu yang ditulis, dituangkan di dalam undang-undang. Sehingga kalau tertulis tidak ada ceritanya warga yang tidak mengetahui tentang undang-undang atau peraturan itu. Diharapkan dengan tertulis maka sudah jelas apa hukuman, apa konsekuensi yang harus diterima bagi pelanggarnya. Diharapkan dengan ditulis itu semua orang tahu peraturan di situ. Diharapkan dengan ditulis di situ selalu kita itu diingatkan ya akan tanggung jawab kita untuk senantiasa menjaga bersama ketertiban di dalam daerah tersebut. Oke, nah demikian tadi tentang lembaga politik. Semoga apa yang tadi saya sharekan itu bisa membawa manfaat buat kalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.